Katanya Bahar Sumet sedang bikin kitab antitesis, tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, kita ngonten-ngonten santai saja. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya, terkait tentang video atau semacam video ya, cuplikan atau di video short ke channel Habib Bahar dulu itu pernah ada ya, bahwa Habib Bahar itu sedang mentasheh sebuah karya dari murid-muridnya beliau yang katanya itu dikabarkan sebagai bantahan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya, atau untuk ngerod istilahnya. Setelah terbukti bukan cucu Nabi Muhammad SAW, klan Ba'alwi berusaha sekuat tenaga mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa mereka adalah cucu Nabi. Segala daya upaya dilakukan berlindung di bawah kemuliaan Kiai-Kiai Nusantara, mendatangi MUI, bersilaturahmi kepada keturunan-keturunan Wali Songo dan Sultan, bersolawatan bersama pejabat daerah, serta pendekatan-pendekatan lainnya. Kini terbuktilah kemuliaan dan kesaktian para ulama-ulama dan tokoh-tokoh Nusantara di atas klan Ba'alwi. Setelah Taufik Segaf, ya, Habib Taufik ya, yang dituju Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di sini, beberapa kali menghindar berdiskusi dengan penulis. Kini ada kabar di media sosial Bahar Sumet, ini Bahar bin Sumit ya, yang dituju oleh Kiai Imad ini tengah menyiapkan sebuah kitab berbahasa Arab untuk menjawab tesis penulis. Dalam akun YouTube-nya 27 Mei 2024 Bahar menulis, insya Allah sebentar lagi keluar. Dorbatul matin fi ibtalir risalah Imaduddin, pukulan yang keras untuk membatalkan tesis Imaduddin. Wow, mantap sekali, menulis kitab berbahasa Arab. Tulisan seseorang mencerminkan kedalaman metodologi berpikir seseorang. Kecerdasan pikiran dan kedalamannya akan suatu masalah akan dapat diukur dari cara ia menyusun silogisme dalam tulisannya dan dari susunan dan pemilihan kata yang tepat. Jadi orang itu kalau nulis itu dia akan akan merekonstruksi tentang apa sih yang ingin dia sampaikan. Itu dalam sebuah tulisan disebut sebagai ide pokok ya. Jadi dalam tulisan apapun, banyak paragraf, itu ada ide pokok yang ingin disampaikan. Gitu ya. Jadi lu ngomong misalnya ngobrol sama siapa, ada kan inti pembahasan yang ingin lu sampaikan apa. Itu harus sampai. Atau dalam bahasa Kiai Imad di sini adalah silogisme. Kesimpulan apa sih? Dan inti apa ide pokok itu harus dibangun oleh premis-premis. Jadi konstruksinya harus sistematis ya. Hal-hal yang tidak berkaitan jangan kemudian dimasukkan dalam sebuah tulisan yang utuh gitu loh. Harus sistematis, ini ngomongnya apa, maka di dalam tulisan itu ada yang disebut sebagai batasan masalah dan semacamnya. Nah, kira-kira begitu ya. Dalam tulisan berbahasa Arab, sebelum metodologi berpikir dan dalamnya pemahaman seorang penulis, yang terlebih dahulu akan diperhatikan pembaca adalah bagaimana ia menyusun kalimat itu. Apakah susunannya sesuai dengan ilmu nahwu shorof dan dapat difahami pembaca? Baru setelah itu akan diperhatikan bagaimana ia menyusun silogisme, hujjah, serta dalil dalam tulisannya. Ini sedikit menyinggung ya. Kalau dalam banyak komentar saya temukan ya, banyak itu pengertiannya lebih dari sekali, 2 kali. Habib Bahar itu kan pernah baca kitab kebalik ya. Ya gitu ya. Dari banyak konten kreator saya lihat kan begitu. Informasi yang saya dengar dari banyak konten kreator tuh. Ya, wallahu alam, tak kebalik beneran atau enggak saya nggak tahu. Tapi informasi yang saya terima bertebaran katanya begitu. mungkin nyinggung ke sana Kiai Imad ya, saya nggak tahu ya. Taufik Segaf sudah beberapa kali menghindar perdebatan dengan penulis. Di Banten ia tidak mau datang, di Pasuruan difasilitasi oleh Kiai Ali Badri ia tidak bersedia, dikirim 12 pertanyaan ia tidak mampu menjawab. Sekarang ada Bahar Sumet yang bersedia untuk membela nasabnya. Ini suatu kemajuan. Wah, Kiai Imaduddin memuji Bahar bin Sumit ya. Kita tunggu saja kitabnya itu diterbitkan. Lalu kita uji di hadapan khalayak ramai apakah Bahar Sumet mampu menjawab tesis penulis. Hasil tes DNA ini beda lagi nih berarti ya. Sebetulnya ini sudah selesai pembahasan tentang Bahar bin Smith.
Kemudian ada paragraf terakhir ini sepertinya ingin memberikan sebuah tambahan ya, pelengkap mungkin saja itu sebagai apa namanya ya. Ya pengantar di akhir, kalau pengantar kan pengantar beneran tuh itu di depan biasanya. Ya mungkin ini pelengkap saja lah. Hasil tes DNA terbukti Ba'alwi bukan keturunan Arab. Mufti Yaman sudah berfatwa pula bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Tesis penulis mengungkap nasab Ba'alwi dibangun di atas berbagai skandal ilmiah dan pemalsuan sumber. Dan setiap hari umat Islam semakin banyak yang telah tersadar bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Bagi ulama, wajib hukumnya membela nasab Nabi Muhammad SAW dari para pencangkok nasab yang tidak bertanggung jawab. Dan bagi pembela pencangkok nasab, bersiaplah kelak akan malu ketika berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Kira-kira begitu ya. Ini konten santai sebetulnya. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika memberikan tanggapan dari bagaimana Bahar bin Smith atau Habib Bahar bin Smith kata yang dikabarkan akan menerbitkan sebuah antitesis, ini Kiai Imad menuturkan sebuah cerita atau yaitu Habib Taufik Assegaf yang diajak diskusi ke sana kemari kemudian tidak tidak memenuhi lah begitu. Kemudian Kiai Imad ini menyinggung soal bagaimana penulisan berbahasa Arab ya, bagaimana membentuk sebuah konstruksi dalam sebuah kalimat. Kemudian dari kalimat per kalimat menjadi sebuah paragraf, dari paragraf satu ke paragraf berikutnya itu harus ada korinah antara satu jumlah dengan satu jumlah yang lain ya, kira-kira begitu. Kemudian Kiai Imad menyinggung tentang bagaimana nahu dan sorof seseorang itu ketika menulis berbahasa Arab harus terlebih dahulu selesai dalam masalah teknis di dalam nahu dan sorof gitu ya. Nahu sorof itu kan teknis penulisan saja itu. Nah, kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan sebuah pujian kepada Habib Bahar bin Smith, yaitu dengan mengatakan ini sebuah kemajuan kata Kiai Imad. Kita tunggu saja, Masya Allah ya, kita tunggu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan Habib Bahar benar-benar kemudian bisa untuk menerbitkan tulisan antitesis kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seperti yang saya katakan, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani setiap ada yang ngerod itu pasti beliau senang sebetulnya. Apalagi dari Ba'alwi misalnya ya, yang memang menjadi objek kajian daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan ya, yang dan ya kekurangan lah atau kesalahan, silakan untuk direvisi dengan senang hati ya, tapi dengan bahasa yang sopan. Terima kasih, salam cinta DM untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.